Dimas terbangun lagi malam itu. Suara tangisan yang sayup-sayup terdengar semakin jelas. Bukan suara ibunya, bukan pula suara angin. Ini suara yang asing, menyayat hati, seolah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Dimas menggeliat di tempat tidurnya, berusaha menutup telinga dengan kedua tangannya. Tetapi tangisan itu tetap terdengar, merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia menoleh ke samping, melihat ibunya, Sari, yang tidur membelakanginya. "Ibu," Dimas berbisik, mencoba membangunkannya. Sari hanya menggeliat sedikit, lalu kembali diam. Dimas ragu-ragu, tetapi akhirnya ia bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Matanya melirik ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Tangisan itu terdengar lebih jelas dari luar. Dengan hati-hati, ia turun dari tempat tidur. Langkah kecilnya menyentuh lantai kayu yang dingin. Setiap langkah terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Ia berjalan keluar kamar, menelusuri lorong rumah yang sempit. Saat tiba di ruang tengah, ia terdiam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela. Perabotan kayu tampak samar dalam kegelapan. Bayangan-bayangan mereka membentuk sosok aneh di dinding. Tangisan itu kini semakin keras. Dimas menggerakkan kepalanya, mencari asal suara. Pandangannya tertuju pada satu sudut ruangan, lemari tua di dekat dapur. Lemari itu milik kakeknya yang sudah lama meninggal dan sejak dulu tidak pernah dipindahkan. Sari selalu melarang Dimas untuk bermain di dekatnya. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekat. "Dimas!" Sebuah suara lirih memanggil namanya. Dimas terlonjak kaget, jantungnya berdegup kencang. Suara itu berasal dari dalam lemari. Dengan tangan yang bergetar, ia mengulurkan jari-jarinya ke gagang pintu lemari. Tetapi sebelum ia sempat membukanya, sebuah tangan tiba-tiba menarik bahunya dari belakang. "Jangan!" Dimas menoleh dan melihat ibunya berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, nafas Sari tersengal, matanya penuh ketakutan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Sari bergetar. Aku dengar suara tangisan, Bu," jawab Dimas. Matanya masih tertuju pada lemari itu. "Itu dari dalam sana." Sari dengan cepat menariknya ke dalam pelukan, memeluknya erat-erat. "Itu hanya angin, Nak," katanya dengan suara lembut, namun penuh kecemasan. "Tidak ada siapa-siapa di sana." Dimas ingin membantah, tetapi melihat raut wajah ibunya yang ketakutan, ia memilih diam. Sari menggandeng tangan Dimas dan membawanya kembali ke kamar. "Jangan keluar malam-malam ya, sayang," bisik Sari sambil menyelimuti Dimas. Dimas mengangguk perlahan, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa itu bukan sekadar suara angin. Malam itu, ia tidur dengan perasaan gelisah. Di luar kamar, Sari berdiri memandangi lemari tua itu dengan wajah penuh kecemasan. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa suara tangisan itu bukanlah ilusi. Ada sesuatu di dalam sana, dan ia takut sesuatu itu menginginkan anaknya. Malam semakin larut. Sari duduk di tepi ranjang, memeluk kedua lututnya dengan tatapan kosong. Pikirannya masih dipenuhi suara tangisan yang didengar Dimas tadi. Ia tahu suara itu bukan angin, bukan pula mimpi. Suara itu nyata. Sari melirik ke arah suaminya, Pak Rahmat, yang masih belum pulang. Ini bukan pertama kalinya suaminya menghilang di malam hari. Sudah berbulan-bulan Rahmat sering pergi tanpa memberitahu alasannya. Setiap kali Sari bertanya, jawabannya selalu sama. "Aku ada urusan, jangan banyak tanya." Namun, yang lebih aneh lagi adalah perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Dulu, mereka hanyalah keluarga biasa yang hidup pas-pasan di desa ini. Rahmat hanyalah seorang petani yang berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tetapi, beberapa bulan terakhir, segalanya berubah.
Rahmat mendadak menjadi kaya. Ia membeli sawah yang lebih luas, mengganti perabotan rumah, bahkan membeli emas untuk Sari. Semua orang di desa bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan itu, tetapi Rahmat selalu mengelak. Sari tidak pernah menghiraukan hal itu sebelumnya. Namun, setelah kejadian malam ini, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Dini hari, pintu rumah berderit terbuka. Sari segera bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tengah. Rahmat baru saja masuk. Wajahnya terlihat pucat dan berkeringat. Ia tampak kelelahan, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap. "Kau dari mana?" tanya Sari, berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar terlalu tajam. Rahmat terkejut melihat istrinya masih terjaga. "Kenapa belum tidur?" Ia mengelak, melepas sarungnya, dan duduk di kursi kayu. "Aku menunggumu," jawab Sari. Suaranya mulai bergetar. "Rahmat, apa yang sedang kau lakukan selama ini? Dari mana semua uang yang kau dapat?" Rahmat menghela napas, wajahnya seakan menegang. Ia menatap Sari tajam. "Itu bukan urusanmu, tapi ini menyangkut keluarga kita." Sari mendekat, suaranya meninggi. "Tadi malam Dimas mendengar suara tangisan dari dalam rumah ini. Kau pikir aku tidak tahu? Aku juga sering mendengar suara aneh. Apa yang sebenarnya terjadi, Rahmat?" Rahmat terdiam. Bibirnya sedikit bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tertahan. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya. "Aku melakukannya demi kita," katanya pelan. Sari merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Melakukan apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Rahmat tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, seakan sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Sari menggenggam tangannya. "Rahmat, apapun itu, aku ingin kau berhenti." Tiba-tiba, Rahmat menarik tangannya dengan kasar. "Kau tidak mengerti, Sari. Aku sudah membuat janji." Sari terperanjat, matanya melebar. "Janji? Janji dengan siapa?" Rahmat bangkit berdiri, wajahnya merah padam. "Aku tidak bisa bicara banyak. Yang jelas, selama kita tidak melanggar perjanjian, kita akan baik-baik saja." "Tapi Dimas..." Rahmat memotongnya dengan suara dingin. "Jangan pernah menyebutkan soal Dimas." Saat itu, bulu kuduk Sari berdiri. Ada sesuatu dalam nada suara suaminya yang membuat hatinya mencelos. Ia menatap Rahmat, mencoba mencari jawaban dari wajahnya. Tetapi yang ia lihat hanyalah sorot mata yang dingin dan penuh ketakutan. Beberapa hari kemudian, Sari nekat mengikuti Rahmat secara diam-diam. Malam itu, saat suaminya pergi lagi, ia membungkus tubuhnya dengan selendang dan berjalan mengendap-endap di belakangnya. Rahmat menyusuri jalan, setapak menuju hutan di belakang desa. Sari terus mengikutinya dari kejauhan. Kegelapan malam membuat semuanya terasa menyeramkan, tetapi ia tidak peduli. Ia harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Setelah beberapa menit berjalan, Rahmat akhirnya berhenti di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Ada seseorang yang sudah menunggunya di sana, seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan mata tajam yang berkilat di bawah sinar bulan. Sari menahan napas. Itu Ki Joyo, dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Rahmat berjalan mendekat dan Sari bisa mendengar samar-samar percakapan mereka. "Sudah kau siapkan semuanya?" Suara Ki Joyo terdengar pelan namun mengancam. Rahmat mengangguk dengan ragu. Aku belum siap." Ki Joyo menyipitkan matanya. "Waktumu hampir habis. Jika kau ingkar, maka kau tahu apa yang akan terjadi." Sari merasakan darahnya membeku. Rahmat terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pasrah. "Baik, aku akan melakukannya," katanya dengan suara lemah. Ki Joyo tersenyum. "Bagus, tumbal sudah dipilih." Sari menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dan yang lebih menakutkan lagi,
Ia merasa bahwa tumbal yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Sejak malam itu, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus dipenuhi bayangan percakapan antara suaminya dan Ki Joyo. Kata-kata dukun itu menggema di kepalanya. Tumbal sudah dipilih, dan ia merasa yakin tumbal itu adalah Dimas. Namun, ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia menuduh Rahmat tanpa bukti, ia takut suaminya akan marah dan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Sari memutuskan untuk diam sementara, tetapi dalam hatinya ia bersumpah akan melindungi Dimas dengan segala cara. Sejak hari itu, kondisi Dimas mulai berubah. Anak kecil itu yang biasanya ceria dan lincah, kini tampak sering murung dan lemas. Ia tidak lagi bersemangat bermain dengan teman-temannya. Matanya terlihat sayu, wajahnya pucat, dan nafsu makannya menurun drastis. Sari semakin khawatir. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati Dimas sedang berdiri di depan jendela kamarnya. "Dimas," panggilnya pelan. Dimas tidak menoleh. Tubuhnya kaku seperti patung, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Sari segera bangkit dari tempat tidur dan menghampiri anaknya. Ia mengguncang bahu Dimas dengan lembut. "Nak, kamu kenapa? Kok berdiri di sini?" Dimas akhirnya menoleh, tetapi tatapannya kosong dan wajahnya pucat. "Ibu," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Mereka memanggilku." Sari terkejut. "Siapa yang memanggilmu?" Dimas mengangkat tangannya, menunjuk keluar jendela. Sari menelan ludah dan mengikuti arah yang ditunjuk Dimas. Di luar hanya ada pekarangan rumah yang gelap. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat Sari memperhatikan lebih saksama, bulu kuduknya meremang. Di bawah pohon besar di ujung pekarangan ada sesuatu yang berdiri. Sesuatu yang hitam, tinggi, dan samar dalam kegelapan. Sari tersentak mundur, menarik Dimas ke dalam pelukannya. Ia memeluk anaknya erat-erat sambil berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dimas kembali berbicara dengan suara lemah. "Mereka bilang, aku harus pergi. Aku harus ikut mereka." Sari menutup telinga Dimas dan mulai membaca doa dengan suara bergetar. Hatinya dipenuhi ketakutan, tetapi ia tidak akan membiarkan siapapun atau sesuatu membawa anaknya. Keesokan harinya, Sari membawa Dimas ke dokter. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak itu sehat. "Anak ibu baik-baik saja," kata dokter. "Mungkin dia hanya kelelahan atau kurang tidur." Sari tidak yakin. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar kelelahan atau kurang tidur. Ada sesuatu yang mengambil energi dari anaknya. Saat mereka pulang, Sari semakin waspada. Ia tidak lagi membiarkan Dimas sendirian. Bahkan saat tidur pun, ia selalu memeluk anaknya. Namun, keadaan semakin buruk. Dimas mulai sering berbicara sendiri, seolah ada seseorang di dalam kamar yang berbicara dengannya. Ia juga sering terbangun di tengah malam, berkeringat dan gemetar, tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Sari terbangun dan menemukan tempat tidur Dimas kosong. Hatinya mencelos. Dengan panik, ia berlari keluar kamar dan menemukan pintu depan rumah terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat keluar. Dimas sedang berdiri di halaman belakang, tepat di depan pohon besar. Tubuhnya gemetar dan tangannya terjulur ke depan, seolah hendak meraih sesuatu. Dan di depannya berdiri sosok hitam yang tinggi dengan mata merah menyala. Sari menjerit dan berlari ke arah anaknya. "Dimas." Ia menarik tubuh anaknya dengan kasar, membuat Dimas tersadar dan menjerit ketakutan. Sosok hitam itu bergerak mundur ke dalam kegelapan dan menghilang begitu saja. Dimas menangis dan memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, aku takut." Sari juga menangis, menggenggam tubuh kecil anaknya dengan erat. Ia merasa lemas, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti.
Mereka tidak bisa tinggal di rumah ini lagi, karena sesuatu sedang menunggu untuk mengambil anaknya. Malam itu, setelah kejadian di halaman belakang, Sari berusaha menenangkan Dimas yang masih menangis ketakutan. Ia mendekap tubuh kecil anaknya erat-erat, membisikkan doa-doa agar Dimas terlindungi dari sesuatu yang menginginkannya. Namun, jauh di dalam hatinya, Sari tahu bahwa doa saja tidak cukup. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan anaknya sebelum semuanya terlambat. Sari mengunci semua pintu dan jendela rumah, memastikan tidak ada celah terbuka. Ia membawa Dimas ke kamar dan menidurkannya di pelukannya. Matanya terus mengawasi anaknya, memastikan ia tetap berada di sisinya. Tetapi, meskipun tubuhnya lelah, pikirannya terus bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok hitam bermata merah itu? Apa yang suaminya rencanakan? Dan yang paling penting, apakah benar Dimas adalah tumbal yang dipilih? Keesokan harinya, saat Rahmat pergi ke sawah, Sari memutuskan untuk mencari jawaban. Ia ingat bahwa suaminya sering menyimpan barang-barang pribadi di dalam lemari kayu di ruang tengah. Biasanya, ia tidak pernah berani membuka lemari itu karena Rahmat selalu melarangnya. Tetapi, kali ini ia tidak peduli. Dengan hati-hati, Sari membuka pintu lemari itu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat apa yang ada di dalamnya. Tumpukan kain putih dengan bercak merah, seperti bekas darah kering, tersusun rapi di dalamnya. Di bawah kain itu, ada sebuah kantung kain hitam yang terasa berat. Sari menelan ludah dan membuka kantung itu. Sekelebat rasa mual menyerangnya saat melihat isinya. Ada beberapa tulang kecil yang tampak seperti tulang jari manusia, beberapa potongan rambut yang diikat dengan benang merah, dan secari kertas berwarna kuning dengan tulisan aksara aneh yang tidak bisa ia baca. Tangan Sari gemetar. Matanya lalu menangkap sesuatu yang membuatnya semakin syok. Sebuah boneka jerami kecil dengan wajah yang dibuat dari kain lusuh, dan di bagian dadanya tertancap paku hitam yang panjang. Sari hampir menjatuhkan benda itu saking terkejutnya. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki dari luar. Dengan cepat, ia mengembalikan semua benda itu ke dalam lemari dan menutupnya rapat-rapat. Ia kembali ke dapur dan berpura-pura sedang memasak saat Rahmat masuk ke dalam rumah. Suaminya meliriknya dengan tajam, seolah tahu bahwa Sari telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Rahmat dengan suara dingin. Sari menelan ludahnya. "Aku sedang menyiapkan makanan untuk Dimas." Rahmat diam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dan berjalan ke kamar. Sari menghembuskan napas lega. Namun, kini ia tahu satu hal dengan pasti. Suaminya memang menyembunyikan sesuatu yang mengerikan, dan ia harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dimas sudah terlelap di pelukannya, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaannya terbukti benar ketika ia mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamar. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas dan pura-pura tidur sambil tetap mengawasi pintu kamar. Pintu itu perlahan terbuka. Rahmat berdiri di sana, diam-diam mengawasi mereka. Dalam kegelapan, wajahnya tampak berbeda, dingin, tanpa emosi, seperti orang yang bukan dirinya. Sari ingin menegurnya, tetapi ia memilih diam. Beberapa saat kemudian, Rahmat menutup kembali pintu kamar dan pergi. Sari menunggu beberapa saat sebelum bangkit perlahan, berusaha untuk tidak membangunkan Dimas. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Rahmat berjalan menuju pintu belakang rumah dan membukanya. Ia menghilang ke dalam kegelapan malam. Sari tahu ini kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengambil selendang, menyelimutinya ke tubuh Dimas, lalu keluar secara diam-diam, mengikuti suaminya.
Rahmat berjalan melewati jalan setapak yang gelap dan sepi. Sari mengikutinya dari kejauhan, memastikan ia tidak ketahuan. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Cahaya bulan menyinari tempat itu, memperlihatkan beberapa orang yang sudah berkumpul di sana. Sari menahan napas saat melihat Ki Joyo berdiri di tengah lingkaran, mengenakan jubah hitam. Di depannya ada sebuah altar batu dengan kain merah menutupi sesuatu di atasnya. Suara nyanyian aneh terdengar di antara orang-orang yang hadir. Lalu Rahmat maju ke depan dan berlutut di depan Ki Joyo. "Sudah saatnya," kata Ki Joyo dengan suara dingin. Rahmat mengangguk tetapi tangannya gemetar. "Mana anak itu?" tanya Ki Joyo. Sari membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ki Joyo sedang menanyakan Dimas. Sari melihat Rahmat ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menggeleng. "Belum, aku butuh waktu." Ki Joyo mengerutkan kening. "Kau sudah berjanji, Rahmat," katanya. "Jika kau tidak membawa tumbal, maka kau sendiri yang akan dikorbankan." Rahmat terdiam. Ki Joyo mengangkat tangannya dan membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Dari dalam kegelapan, muncul sosok hitam bermata merah yang sama, seperti yang dilihat Sari malam sebelumnya. Makhluk itu berdiri tinggi, dengan tubuh yang tampak seperti bayangan pekat dan sepasang mata merah yang bersinar menyeramkan. Ia mengeluarkan suara geraman rendah, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan menggema. "Mana tumbalku?" Rahmat terlihat semakin gemetar. "Tunggu sebentar, beri aku waktu." Sosok hitam itu menggeram. Janji harus ditepati. Rahmat tampak ingin berlari, tetapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Sari tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan nekat, ia keluar dari persembunyiannya. "Jangan sentuh anakku!" teriaknya. Semua orang terkejut melihat kehadirannya. Rahmat menoleh dengan wajah panik. "Sari?" Ki Joyo menyipitkan mata. "Oh, rupanya kau sudah tahu segalanya." Sari berlari ke arah Rahmat dan menamparnya sekuat tenaga. "Kau tega menjual anakmu sendiri?" Rahmat tidak bisa berkata apa-apa. Sari menatap sosok hitam itu dengan penuh keberanian. "Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil Dimas." Makhluk itu tertawa rendah. "Kalau begitu, nyawamu sebagai gantinya." Angin kembali berhembus kencang. Sari merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk menyelamatkan anaknya. Angin bertiup semakin kencang. Daun-daun kering berputar di udara seperti pusaran maut. Cahaya bulan yang sebelumnya menerangi tanah lapang itu perlahan meredup, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Sari berdiri dengan tubuh gemetar, tetapi matanya menyala penuh kemarahan dan ketakutan. Di depannya, sosok hitam bermata merah itu semakin jelas terlihat. Tubuhnya tinggi menjulang, hampir setinggi pohon di sekitarnya. Ia tidak memiliki wajah, hanya sepasang mata merah yang bersinar menembus kegelapan. Sementara itu, Rahmat masih berlutut di hadapan Ki Joyo. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Rahmat, bawa perempuanmu pergi dari sini." Suara Ki Joyo terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. "Ia tidak seharusnya ada di sini." Rahmat menoleh pada Sari dengan wajah panik. "Sari, pulanglah, jangan ikut campur." Namun Sari tidak bergeming. "Jangan ikut campur." Suaranya bergetar penuh amarah. "Kau ingin aku diam saja, sementara kau menyerahkan Dimas untuk jadi tumbal? Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Ki Joyo tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat ke arahnya. "Kau wanita yang berani," katanya. "Tapi kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." Sari menatap dukun tua itu dengan tajam. "Aku tidak peduli siapa kau.
Yang aku tahu, kau ingin mengambil anakku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, walau harus mati sekalipun. Sosok hitam itu mengeluarkan suara tawa rendah yang mengerikan, bergema di seluruh hutan. Kau bersedia mati untuk anakmu. Suaranya dalam dan berat, seperti berasal dari jurang kegelapan yang paling dalam. Sari menggigit bibirnya, tetapi ia tidak menunjukkan ketakutan. "Ya," jawabnya mantap. "Aku lebih baik mati daripada menyerahkan anakku pada kalian." Ki Joyo tertawa kecil, lalu melirik Rahmat. "Lihatlah ini, Rahmat," katanya. "Istrimu lebih berani darimu. Padahal kau sendiri yang membuat perjanjian ini. Apakah kau benar-benar ingin mengingkarinya?" Rahmat tampak semakin panik. Ia menoleh ke arah Sari, lalu kembali ke Ki Joyo. Aku," suaranya bergetar. "Aku hanya ingin kaya. Aku tidak pernah ingin menyakiti Dimas. Aku tidak tahu kalau ini syaratnya." Sari menatap suaminya dengan penuh kekecewaan. "Kau menjual jiwa anak kita hanya demi kekayaan." Suaranya penuh rasa sakit. Rahmat menunduk, tidak bisa menjawab. Ki Joyo menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Sayang sekali, Rahmat. Sekarang kau tidak bisa mundur. Kau sudah menerima berkah kekayaan dari kami, dan sebagai gantinya, kami berhak mengambil apa yang telah dijanjikan." Ia melangkah maju dan mengangkat tangannya. Seketika tubuh Rahmat bergetar hebat. Rah! Rahmat menjerit, memegangi dadanya. Ia terjatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan, seperti ada sesuatu yang mencabik-cabik tubuhnya dari dalam. Sari terkejut dan berusaha mendekatinya, tetapi Ki Joyo mengangkat tangannya lagi, membuat tubuhnya terpental mundur. "Jangan ikut campur," kata Ki Joyo. Sari terbatuk, merasakan sakit di dadanya akibat benturan. Tetapi ia tetap berusaha bangkit. Sementara itu, Rahmat terus menjerit. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya muncul sesuatu yang mengerikan. Asap hitam pekat keluar dari mulut dan matanya, membentuk bayangan mengerikan yang melayang di udara. Sosok hitam bermata merah itu mengangkat tangannya, dan seketika asap tersebut tersedot ke dalam tubuhnya. Rahmat tergeletak lemas di tanah, napasnya tersengal-sengal. Sari melihat itu dengan ngeri. Rahmat, ia berusaha mendekatinya. Tetapi sebelum ia bisa menyentuh suaminya, Ki Joyo berbicara lagi. "Kau ingin menggantikan anakmu?" tanyanya. Matanya menyipit penuh rasa tertarik. Sari menoleh ke arahnya dengan wajah penuh tekad. "Jika aku menyerahkan diriku, apakah kalian akan melepaskan Dimas?" Sosok hitam itu tertawa rendah. "Kau seorang ibu yang luar biasa." Sari menelan ludah. Ia tahu ini adalah satu-satunya cara. Jika harus memilih antara dirinya dan Dimas, maka ia tidak akan berpikir dua kali untuk mengorbankan dirinya sendiri. "Baiklah," katanya pelan. "Ambil aku. Tapi jangan sentuh Dimas." Ki Joyo tersenyum. Sebuah pengorbanan yang mulia. Sosok hitam itu bergerak maju, mengangkat tangannya ke arah Sari. Angin dingin menusuk kulitnya, seolah ada sesuatu yang mulai merenggut jiwanya. Sari menutup matanya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara keras. "Berhenti!" Sari membuka matanya dan melihat sesuatu yang tidak ia duga. Rahmat telah berdiri dengan susah payah. Matanya penuh penyesalan. "Tidak!" teriaknya. "Jangan ambil istriku." Ki Joyo menyipitkan mata. "Apa kau ingin menggantikannya?" Rahmat mengangguk dengan lemah. "Aku yang membuat perjanjian ini. Aku yang seharusnya menanggung akibatnya." Sosok hitam itu mendekat ke arahnya. Sari terkejut. "Rahmat, jangan! Kau akan mati!" Rahmat menoleh ke arah Sari dengan air mata di matanya. "Aku sudah melakukan kesalahan besar," katanya pelan. "Aku tidak bisa membiarkan kau mati karena kebodohanku." Lalu ia menoleh ke sosok hitam itu dan mengangguk. "Aku menerima hukumanku." Seketika sosok hitam itu mengangkat tangannya. Angin berhembus semakin kencang dan tubuh Rahmat mulai terangkat ke udara. Ia berteriak kesakitan saat asap hitam
mulai menyelimuti tubuhnya. "Rahmat!" Sari berlari ke arahnya, tetapi angin kencang menahannya. Rahmat menatapnya dengan air mata mengalir. "Maafkan aku, Sari. Jaga Dimas." Sari menangis, mencoba meraih suaminya, tetapi tubuh Rahmat perlahan menghilang, terserap ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Angin berhenti berhembus, langit kembali terang. Ki Joyo menghela napas. Sayang sekali, tapi janji telah ditepati. Ia menoleh ke arah Sari. "Kau selamat untuk kali ini." Lalu, ia melangkah pergi, diikuti oleh sosok hitam itu yang kini telah kehilangan mangsanya. Sari jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Rahmat telah pergi, dan ia tidak tahu apakah suaminya telah mati atau selamanya menjadi bagian dari kegelapan. Angin malam kembali tenang. Tidak ada lagi suara bisikan makhluk gaib. Tidak ada lagi kehadiran sosok hitam bermata merah. Dan tidak ada lagi Ki Joyo dengan tatapan penuh misterinya. Namun, bagi Sari, keheningan ini terasa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ia masih berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, air matanya tak henti mengalir. Di depannya hanya ada ruang kosong tempat Rahmat menghilang beberapa saat yang lalu. Suaminya telah membayar harga dari keserakahannya. Tetapi, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Sari menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang terus merayapi dadanya. Tangannya meremas tanah dengan kuat, seolah berusaha menggenggam sesuatu yang tidak bisa ia miliki kembali. Perasaan kehilangan itu begitu besar, begitu dalam, tetapi ia tidak bisa larut dalam kesedihan. Ada satu hal yang lebih penting, Dimas. Dengan susah payah, Sari berdiri. Lututnya masih lemas, kepalanya berdenyut, tetapi ia memaksakan dirinya untuk bergerak. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan tanah lapang itu dan berjalan kembali menuju rumah. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak peduli. Saat Sari tiba di rumah, ia langsung menuju kamar Dimas. Anaknya masih tertidur pulas, tidak menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian malam ini. Sari menghembuskan napas lega dan duduk di tepi ranjang, menatap wajah anaknya yang polos. Ia mengelus rambut Dimas dengan lembut, membisikkan doa-doa agar anaknya tetap terlindungi. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Ia masih merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Hari-hari berlalu dan meskipun Rahmat telah pergi, Sari masih merasakan kehadiran yang tidak wajar di rumahnya. Dimas mulai mengalami hal-hal aneh lagi. Anaknya sering terbangun di malam hari dengan tubuh berkeringat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Terkadang, ia akan menunjuk sudut kamar dan berkata, "Ayah, ada di sana." Sari merinding setiap kali mendengarnya. Rahmat sudah tiada. Tetapi apakah rohnya masih berada di sekitar mereka? Atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih berbahaya? Sari berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Ia hanya ingin fokus membesarkan Dimas dan melupakan semua hal buruk yang telah terjadi. Namun, suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat itu tengah malam, dan Sari tertidur di samping Dimas. Tetapi tiba-tiba, ia terbangun karena suara bisikan pelan di telinganya. "Sari!" Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membuka matanya dengan cepat dan menoleh ke samping. Di sana, berdiri sesosok bayangan yang sangat dikenalnya, Rahmat. Tetapi, wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan tubuhnya tampak membusuk. Sari membeku. "Rahmat!" Suaranya bergetar. Rahmat hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Lalu, bibirnya bergerak perlahan. "Maafkan aku." Sari ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Rahmat melangkah maju, dan Sari langsung mundur ketakutan. Tetapi tiba-tiba, tubuh Rahmat mulai berubah. Dari dalam tubuhnya, muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam bayangan. "Aku
tidak bisa pergi. Mereka masih menahanku. Rahmat menjerit kesakitan. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Lalu, tubuhnya tersedot ke dalam bayangan dan menghilang. Sari menjerit, tetapi suara jeritanya tertahan oleh udara dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Lalu, semuanya sunyi kembali. Ia duduk terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Rahmat masih terjebak, dan itu berarti kutukan ini belum berakhir. Keesokan harinya, Sari tidak bisa lagi tinggal diam. Ia membawa Dimas ke rumah ibunya di desa sebelah. Ia tidak ingin anaknya berada di rumah itu lebih lama lagi. Setelah memastikan Dimas aman, Sari kembali ke rumah dan mulai mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Ki Joyo. Tetapi mendatangi Ki Joyo berarti menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya. Namun, Sari tidak peduli. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Dengan langkah tegap, Sari pergi menuju rumah Ki Joyo di pinggir hutan. Saat ia tiba, ia langsung merasakan aura gelap yang mengelilingi tempat itu. Rumah kayu tua itu berdiri angkuh di tengah pepohonan, dengan atapnya yang hampir runtuh dan dindingnya yang dipenuhi lumut. Ia mengetuk pintu dengan keras. Ki Joyo, keluarlah. Tidak ada jawaban. Sari mengetuk lagi, lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Sari melangkah masuk, meskipun seluruh tubuhnya menegang. Di dalam ruangan yang gelap, Ki Joyo sudah duduk menunggunya. "Sari," katanya dengan suara datar, "aku sudah menunggumu." Sari menatapnya tajam. "Apa yang terjadi dengan Rahmat?" tanyanya tanpa basa-basi. Ki Joyo tersenyum tipis. "Kau masih mencarinya?" "Dia muncul dalam mimpiku," kata Sari. "Dia bilang dia tidak bisa pergi. Kau tahu kenapa, bukan?" Ki Joyo menghela napas. "Tentu saja." Ia lalu menatap Sari dengan tajam. "Rahmat telah melanggar perjanjian," katanya. "Jiwanya sekarang menjadi milik mereka." Sari mengepalkan tangannya. "Lalu bagaimana aku bisa menyelamatkannya?" Ki Joyo tersenyum kecil. "Itu pertanyaan yang menarik." Ia bangkit berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu di sampingnya. Sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. "Kau bisa membebaskannya," katanya. "Tetapi itu tidak mudah. Kau harus masuk ke dalam dunia mereka." Sari menelan ludah. "Dunia mereka?" Ki Joyo mengangguk. "Dunia di mana arwah-arwah yang telah terikat perjanjian dikurung." Ia menyerahkan botol itu pada Sari. "Minumlah ini saat tengah malam. Itu akan membawamu ke sana." Sari memandang botol itu dengan ragu. "Dan jika aku tidak bisa kembali?" Ki Joyo menyeringai. "Maka kau akan terjebak di sana bersama suamimu selamanya." Sari menggenggam botol itu dengan erat. Ia menatap Ki Joyo dengan penuh tekad. "Aku siap." Sari duduk di tepi ranjang dengan botol kecil berisi cairan merah pekat di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tekadnya sudah bulat. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rahmat, ia akan melakukannya. Ia melirik jam di dinding. 23.59, 1 menit lagi tengah malam. Sari menarik napas dalam, lalu menutup matanya sejenak. Wajah Dimas melintas di pikirannya. "Aku akan kembali untukmu, nak," bisiknya. Lalu, tanpa ragu lagi, ia membuka botol dan meneguk cairan itu. Rasanya seperti ada api yang membakar tenggorokannya. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya terasa melayang, dan suara-suara aneh mulai berdengung di telinganya. Sari mencoba tetap sadar, tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Ia tidak lagi berada di kamarnya. Sekarang ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Langit berwarna merah gelap, seperti terbakar. Tanah yang ia pijak hitam dan berpasir, seperti abu dari sesuatu yang telah hangus terbakar. Di kejauhan terdengar jeritan-jeritan menyayat, suara rintihan yang terdengar
seperti ribuan orang yang merintih dalam penderitaan abadi. Di depan Sari ada sebuah gerbang besar dari batu hitam. Di atasnya ada ukiran aneh yang tidak bisa ia baca. Sari merasakan ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi ia harus terus maju. Ia melangkah mendekati gerbang itu, dan begitu ia menyentuhnya, gerbang terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyapu wajahnya. Tanpa membuang waktu, ia masuk ke dalam. Di balik gerbang, Sari menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang lebih mengerikan. Ada banyak sosok hitam berwujud bayangan yang merintih dan berkeliling tanpa arah. Beberapa dari mereka memiliki wajah manusia, tetapi wajah itu dipenuhi luka dan ekspresi kesakitan. Sari menahan napas, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Lihat siapa yang datang, tiba-tiba terdengar suara berat. Sari menoleh dan melihat sesosok makhluk mengerikan berdiri tidak jauh darinya. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan kulit hitam pekat dan mata merah menyala. "Kau manusia yang bodoh," makhluk itu melangkah mendekat. Berani memasuki alam ini hanya untuk seorang suami yang telah menjual jiwanya. Sari menggenggam kedua tangannya dengan erat. "Di mana Rahmat?" Makhluk itu tertawa. "Ia sudah menjadi milik kami. Kau tidak bisa mengambilnya begitu saja." Sari menatapnya tajam. "Aku ingin menemuinya." Makhluk itu menyeringai, lalu mengangkat tangannya. Dari balik kegelapan muncullah sosok yang sangat dikenal Sari, Rahmat. Tetapi ia tidak seperti yang dulu. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan kulitnya pucat. Ia tampak tersiksa, seperti seseorang yang telah kehilangan harapan. "Rahmat." Sari berlari mendekat. Rahmat menoleh perlahan. "Sari," matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya tidak datang." Sari menatapnya penuh kasih. "Aku datang untuk membawamu pulang." Rahmat menggeleng dengan lemah. "Aku tidak bisa. Aku sudah menjadi bagian dari tempat ini." Makhluk hitam itu tertawa. "Benar, ia tidak bisa pergi. Ia adalah bagian dari perjanjian kami." Sari mengepalkan tinjunya. "Apa yang harus aku lakukan agar kau membebaskannya?" Makhluk itu mendekat dan menatap Sari dengan mata merah menyala. "Kau ingin menggantikannya?" Sari menggigit bibirnya. Ia sudah siap mengorbankan dirinya. Tetapi, bagaimana dengan Dimas? Tidak, ia tidak bisa mati di sini. Ia harus mencari cara lain. Sari menarik napas dalam. "Aku tidak akan menyerahkan jiwaku, tapi ada satu hal yang bisa aku tawarkan." Makhluk itu menatapnya penuh minat. "Apa itu?" Sari menatap makhluk itu dalam-dalam. "Rahmat telah melanggar perjanjian. Tapi bagaimana jika aku memberimu sesuatu yang lebih berharga?" Makhluk itu menyipitkan matanya. Apa yang lebih berharga dari jiwanya? Sari tersenyum kecil. "Kau adalah makhluk yang membutuhkan kekuatan dari manusia, bukan? Aku tahu cara memberimu lebih banyak kekuatan tanpa harus mengambil jiwa suamiku." Makhluk itu terdiam sejenak. "Teruskan." Sari mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah pisau kecil yang telah ia bawa sebelumnya. Ia menggores telapak tangannya dan darah segar langsung menetes ke tanah. "Aku tahu bahwa darah manusia bisa memberikan kekuatan bagi makhluk seperti kalian," katanya. "Jika aku memberikan darahku, kau akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada sekadar satu jiwa." Makhluk itu menatap darah yang jatuh ke tanah dengan penuh ketertarikan. "Dan sebagai gantinya," lanjut Sari, "kau harus membebaskan Rahmat." Makhluk itu terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kau manusia yang cerdas." Ia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. "Satu syarat," katanya. "Jika kau memberiku darahmu, aku akan membebaskan Rahmat, tapi kau akan memiliki tanda kutukan selamanya." Sari menelan ludah. "Kutukan apa?" Makhluk itu tersenyum sinis. "Kau akan selalu dihantui oleh dunia ini. Kau tidak akan pernah benar-benar bebas dari kami."
Sari menatap Rahmat, lalu mengangguk. Aku terima. Makhluk itu tertawa puas, lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Rahmat berteriak kesakitan. Bayangan hitam yang mengikatnya mulai terlepas dan tubuhnya mulai kembali seperti semula. Sari, teriaknya. Sari tersenyum samar. Kita akan pulang, Rahmat. Lalu, makhluk itu melangkah maju dan mencengkeram tangan Sari. Seketika, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang gelap masuk ke dalam dirinya, meninggalkan bekas yang tidak akan pernah bisa hilang. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saat Sari membuka matanya, ia sudah kembali ke rumahnya. Ia terbaring di lantai, napasnya terengah-engah. Di sampingnya, Rahmat juga tergeletak, tetapi ia perlahan membuka matanya. Sari, suaranya lemah. Sari tersenyum dengan air mata mengalir di wajahnya. Kau kembali. Rahmat mengangguk, lalu memeluk Sari dengan erat. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas semuanya. Sari menggeleng. Yang penting sekarang kita selamat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Di telapak tangannya, ada bekas luka hitam yang tidak bisa hilang. Ia telah membuat perjanjian dengan kegelapan. Dan kutukan itu masih akan mengikutinya.